Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang membaca nyaring. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu apa sih membaca nyaring itu? Membaca nyaring atau yang biasa disebut juga dengan read aloud adalah salah satu metode dalam membacakan buku untuk anak. Dengan kamu hanya mengambil bahan bacaan atau buku cerita, kemudian kamu membacakannya dengan bersuara. Sederhana itu bukan? Nah, metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Jean Trelease dalam bukunya The Read Aloud Handbook. Tapi tahukah kamu bahwa hal sederhana itu memiliki banyak sekali manfaat, terlebih lagi pada anak untuk membantu perkembangan otak anak yang lebih optimal, bahkan sejak berada dalam kandungan? Tentu saja, sebab pada trimester ketiga masa kehamilan, pendengaran anak terbentuk secara sempurna, sehingga sangat-sangat dianjurkan untuk memperdengarkan suara ayah bunda atau orang-orang terdekat di sekitarnya. Nah, stimulus seperti ini memungkinkan ketika anak terlahir, anak dapat memberikan reaksi atau merespon suara yang pernah diperdengarkannya sejak dalam kandungan. Salah satunya dengan membaca nyaring. Selain itu pula, manfaat dari membaca nyaring antara lain memperkenalkan dan melatih kemampuan mendengar. Di sini, anak bisa belajar untuk memahami arti kata yang diperdengarkan dan berusaha untuk menghafalkannya. Kemudian anak juga bisa belajar untuk mengenal intonasi, jeda, volume seperti keras, pelan, lembut. Lalu menambah kosakata yang didengar. Seringnya ayah bunda berdialog atau bercakap dengan Ananda, ini juga dapat menambah kosakata yang didengar. Lebih lagi jika membaca nyaring. Nah, upaya ini dapat menambah atau memperkaya perbendaharaan kosakata yang Ananda miliki. Kemudian, melatih rentang perhatian dan mengingat. Dengan membaca nyaring, anak-anak akan terpusat kepada si pembaca dan apa yang dibacakan, sehingga memungkinkan anak-anak cenderung fokus dan berusaha untuk mengingat apa yang sedang dibacakan, serta dapat mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Saat membaca nyaring, ayah bunda juga bisa menanyakan pengalaman-pengalaman apa saja yang pernah dialami oleh Ananda. Nah, anggap saja ini adalah quality time ayah bunda dengan Ananda. Tentunya masih banyak lagi manfaat dari membaca nyaring. Agar anak-anak lebih tertarik lagi dengan buku yang dibacakan, kita dapat memadukan teknik membaca nyaring supaya lebih menarik lagi, dengan menambahkan variasi vokal meliputi naik turunnya nada atau yang biasa kita sebut intonasi. Kemudian kita juga harus memperhatikan artikulasi atau kejelasan kita dalam melafalkan kata-kata. Kemudian ada warna suara tokoh. Nih, biasanya kita menemukan buku cerita yang lebih dari satu tokoh, bisa 2 atau 3 bahkan lebih. Untuk lebih menarik lagi, kita bisa membedakan masing-masing tokoh tersebut, tapi harus sesuai dengan penggambaran yang ada dalam buku cerita lah ya. Misalkan di dalam buku cerita ada tokoh anak kecil. Bagaimana suara anak kecil? Pasti lucu dan imut kan? Nih, misalnya, aku mau permen itu dong. Anak kecil. Ada juga kakek-kakek dan nenek-nenek. Misal, aduh cu, tangan kakek sakit.
Misalkan, mohon maaf, Audi belum terlalu pandai untuk memperagakan suara kakek-kakek atau nenek-nenek. Kemudian ada gestur, ya ini gerak tubuh yang disesuaikan dengan jalan cerita. Misalkan ada di dalam cerita itu ada bagian di mana anak kecil tersebut nangis. Ada anak kecil nangis karena permennya jatuh. Kita gambarkan ke dalam gerak tubuh kita. Permen aku jatuh. Anaknya nangis. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir ada alat peraga. Ini dikondisikan saja ya. Misalkan kita mau membacakan buku yang di dalamnya menggambarkan tentang bagian-bagian di suatu binatang. Kita bisa mengambil mainan berbentuk binatang, kan ada ya mainan-mainan binatang-binatangan itu. Jangan binatang asli. Kalau misalkan di dalam buku cerita ada tokoh macan, apa iya kita datangkan macan? Ada binatang-binatang mainan itu kita bawa untuk mereka lihat. Nah, dari sini mereka juga bisa melatih indera mereka untuk meraba bagian-bagian binatang tersebut. Giginya, ekornya seperti apa, telinganya, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Aku akan mempraktekkan teknik membaca nyaring. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu jenis buku yang akan kita bacakan kepada anak-anak. Ya, kita sesuaikan dengan usianya. Berikut adalah jenis-jenis buku yang sesuai dengan anak-anak. Sesuai usianya ya. Buku-buku yang akan kita bacakan juga memiliki rating usia, jadi kita bisa sesuaikan dengan apa yang akan kita bacakan dan akan kita pilihkan untuk anak-anak. Untuk usia 0-2 tahun, pilihlah buku yang lebih banyak gambar daripada tulisan, karena pada usia ini anak-anak cenderung lebih senang melihat gambar dengan warna-warna yang cerah. Dan pilihlah buku yang aman, juga tidak mudah rusak seperti softbook atau boardbook, karena buku-buku seperti ini sudah didesain untuk agar aman bagi balita. Usia 3-5 tahun, untuk usia ini buku yang cocok adalah buku yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dengan tokoh yang seusianya, sehingga anak-anak akan merasa terhubung dengan cerita yang ada dan dengan ilustrasi gambar yang besar serta teks sederhana. Hindari juga memilih buku cerita dengan ending yang menyedihkan dan aktivitas negatif. Di usia sekolah dasar, anak-anak sudah mulai bisa membaca atau setidaknya mengenal huruf-huruf. Mereka mulai menyukai buku-buku pengetahuan dan masih menyukai buku dengan ilustrasi yang menarik. Saat memasuki usia 9 tahun, anak-anak akan memilih sendiri buku yang akan dibaca. Tetap dampingi anak-anak dan biarkan mereka memilih bacaan sesuai minatnya ya, sambil mengajak mereka berdiskusi tentang buku yang dibaca. Di usia remaja, kita bisa memperkenalkan mereka pada buku-buku yang bentuknya full tulisan. Dan biasanya mereka mulai tertarik pada novel dengan alur cerita keseharian dan menampilkan tokoh yang pengalamannya mirip dengan mereka. Tetap perhatikan terus ya apa yang mereka baca. Sedikit tips untuk melihat rating usia pada buku itu biasanya terletak di belakang sampul buku. Meski tidak semuanya buku ada, tapi sekarang mulai banyak buku-buku yang mencantumkan rating usia. Aku akan membacakan sebuah cerita yang diterbitkan oleh Pelangi Mizan dan ditulis oleh Nia Kurniawati dengan ilustrator Faza, dengan judul Semut dan Nabi Sulaiman. Wah, kira-kira ada apa ya dengan semut-semut itu? Penasaran? Yuk kita lihat ceritanya. Wah, pagi yang indah. Nabi Sulaiman dan pasukannya sudah berbaris rapi. Mereka akan memulai perjalanan.
Sulaiman memberi komando. Serentak semua pasukan maju dengan teratur. Lihat teman-teman, mereka berbaris dengan sangat rapi, bukan? Ya. Sementara itu, di sebuah lembah, segerombolan semut sudah memulai aktivitasnya. Ada yang bertugas mencari makanan, ada juga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Lihat. Semut-semut sangat senang bekerja sama dan saling membantu. Lihat teman-teman, mereka bekerja sama untuk membawa makanan masuk ke dalam sarang. Wow, Masya Allah ya. Namun, ketika sedang asyik bekerja, tiba-tiba duk, duk. Tanah sekitar lembah bergetar. Semua semut sangat kaget. Rupanya Nabi Sulaiman dan pasukannya. Mereka sudah tiba di lembah semut. Teman-teman, bersembunyi! Nabi Sulaiman dan pasukannya menuju ke sini. Masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kalian tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Teriak seekor semut. Seketika itu juga semua semut bergerak mencari perlindungan. Ada yang masuk ke dalam lubang, ada juga yang bersembunyi di bawah batu. Takut. Nabi Sulaiman yang mendengarnya tersenyum. Pasukan, berhenti. Lewatlah semut-semut kecil, katanya. Ya Tuhanku, berilah aku ilmu untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu. Lanjut Nabi Sulaiman. Pasukan Nabi Sulaiman melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Para semut pun senang karena mereka semua selamat. Itu dia cerita dari semut dan Nabi Sulaiman. Cukup sekian penjelasan tentang membaca nyaring. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Don't forget to like, comment, and subscribe channel aku ya.